Oke, saya akan mulai dulu sambil nunggu yang lain. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan, rekamannya bisa saya share lewat grup langsung maupun lewat YouTube. Gitu ya. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah Amin. pertemuan ke-10 setelah pada minggu lalu kita sudah belajar salah satu intervensi dasar dalam psikologi yang bisa digunakan siapapun untuk bisa lebih mengoptimalkan apa yang ada dalam alam bawah sadarnya. Itu di konsep psikoanalisis. Kalau pada pertemuan 1-7, Bu Ida sudah menjelaskan 3 konsep dasar dalam psikologi. Ada konsep psikoanalisis, ada konsep behavioristik, dan ada konsep humanistik. Nah, 3 konsep ini atau kita biasa menyebutnya 3 paradigma ini harus betul-betul teman pegang dalam memahami perilaku manusia. Karena psikologi itu adalah ilmu jiwa, tapi jiwa itu tidak bisa dilihat. Jadi yang bisa dilihat adalah manifestasi dari jiwa itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah perilaku. Nah, di awal dulu, di kelas C dan D, saya sudah menjelaskan kenapa teman-teman manajemen harus kenal, harus tahu tentang mata kuliah psikologi. Alasan pertama adalah karena subjeknya sama, karena objek garapannya sama. Siapa objek garapannya? Manusia. Jadi kata orang, selama manusia itu masih ada di dunia ini, teman-teman manajemen maupun teman-teman psikologi, insya Allah nggak dapat pekerjaan. Artinya pekerjaan itu akan terus selalu ada. Gitu juga nanti kalian berada duduk di sebuah kursi tinggi yang dimana jabatan itu menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang baik, saya harap ilmu ini bisa diterapkan. Oke ya, jadi setelah di pertemuan 1-7 kita lebih banyak membahas tentang konsep dasar, nah di pertemuan ke-9-15 nanti kita akan lebih banyak ngomongin soal-soal aplikasi, hal-hal yang bentuknya lebih banyak akan diaplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman maupun dalam pekerjaan teman-teman. Oke, untuk menghemat waktu saya nggak akan nge-zoom 2 kali, artinya zoom ini selesai ya, penjelasan live-nya selesai. Jadi untuk menghemat kuota dan sebagainya. Setelah Zoom ini selesai, nanti baru kita akan diskusi lewat grup WA kalau ada pertanyaan. Nah, di pertemuan 10 ini, kita akan membahas yang namanya kognitif dan intelijensi dalam manajemen. Yang sudah kerja, mungkin ada yang sudah kerja di sini, mesti akan melalui proses ini. Kognitif dan intelijensi dalam manajemen. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai kognitif itu apa, intelijensi itu apa, kita akan ngomongin dari pertemuan 11-15, kita bakal ngomongin konsep yang sudah saya tuliskan ini. Ini habis ini selesai, PPT-nya saya akan share di grup. Dan mulai minggu depan,
akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti time schedule job desk-nya akan saya share setelah sesi diskusi selesai. Oke, minggu depan kita akan ngomongin emosi, stres, dan kesehatan mental. Minggu depannya atensi dan kesadaran, minggu depannya persepsi, minggu depannya motivasi, dan minggu terakhir kita akan ngomongin tentang pengambilan keputusan. Saya belum tahu di pertemuan 1-7 Bu Ida sudah memberikan tugas berapa kali, tapi yang akan saya berikan di pertemuan 9-15, kalian hanya akan mengerjakan satu tugas kelompok dari saya. Apa itu? Ini. Jadi nanti mudah-mudahan nggak ada tugas lain, tapi sejauh ini tidak ada untuk memberikan tugas lain selain tugas kelompok ini. Oke, kita mulai dari kognitif. Kognitif itu adalah segala persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional akal. Terdiri dari 6 tahapan: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Oke, kembali ke statement saya yang awal tentang yang pernah kerja mesti pernah mengalami tahap ini. Di setiap proses seleksi dan rekrutmen karyawan, seorang karyawan seharusnya masuk atau melalui tahap yang namanya tes potensi akademik maupun tes intelijensi umum atau familiar dengan yang namanya tes EQ. Nah, biasanya soal-soal dalam tes intelijensi maupun tes EQ mencangkup hal-hal yang ada hubungannya dengan ranah kognitif ini. Saya akan berikan satu contoh soal tes EQ yang biasa diujikan. Soalnya begini, suatu hari Anda berjalan kemudian menemukan sepucuk surat. Sepucuk surat itu berisi, sepucuk surat itu dilengkapi dengan alamat pengirim dan alamat yang akan dikirim, perangko, dan terbungkus sudah rapi. Langkah apa yang akan Anda lakukan? Option jawabannya A, memberikan surat itu ke kantor polisi, B, memberikan surat itu ke kantor pos, atau C, memberikan surat itu langsung kepada pemiliknya. Oke, 3 jawaban ini sama-sama benar. Ke kantor polisi benar, ke kantor pos juga benar, langsung mengantarkan surat yang teman-teman temukan itu juga benar. Tapi ada kemampuan yang ingin diuji dari soal ini. Oke? Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Kenapa jawaban B? Karena di soal itu ada keterangan, ada pengirim, ada alamat pengirim, ada alamat penerima, dan ada perangkonya. Kenapa enggak ditaruh di kantor polisi? Karena di kantor polisi pun, kantor polisi itu juga akan mengirimkan surat itu ke kantor pos. Kenapa enggak langsung diantarkan ke alamat? Ya apa gunanya ada perangko dan perangko yang siap untuk mengantarkan surat itu. Nah, tahap-tahap ini yang biasanya diujikan dalam dalam rangkaian seleksi karyawan saat melakukan tes intelijensi.
Jadi, ya ini tips saja, tips buat teman-teman yang besok mau rekrutmen, mau ikut seleksi di perusahaan manapun. Kalau diminta atau akan melakukan serangkaian tes khususnya intelijensi, tipsnya yang pertama adalah pastikan kondisi badan dan pikiran fit. Karena akan banyak soal yang akan mengecoh teman-teman. 2, nggak usah belajar terlalu mempeng. Karena beda-beda dari alat tes satu dengan alat tes yang lain. Itu ya, itu 2 tipsnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide ini jadi ada 6 tahapan. Orang dikatakan mempunyai kemampuan kognitif yang tinggi apabila dia tidak sekedar tahu saja, paham saja, tapi juga sudah bisa mengevaluasi. Kalau saya melakukan ini plus minusnya apa, keuntungannya apa, baik buruknya apa, dan lain sebagainya. Lanjut, di slide keempat. Apa itu intelijensi? Kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Ini kembali lagi ke statement saya yang tadi awal, ilmu psikologi itu adalah ilmu jiwa, tapi bukan jiwanya yang kita pelajari, tapi manifestasi dari jiwa itu berupa perilaku. Nah, salah satu perilaku yang bisa kita ukur adalah perilaku kognitifnya, perilaku intelijensinya. Seberapa baik kemampuan dia dalam memecahkan sebuah masalah. Oke. Fungsi kognitif dan intelijensi. Memberikan pengertian pada kognitif baru, menghasilkan emosi, membentuk sikap, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Jadi, teman-teman besok kalau duduk di sebuah kursi yang nyaman, bertanggung jawab tentang sumber daya manusia di situ, teman-teman harus punya dasar yang kuat dalam menentukan posisi anak buah teman-teman, posisi bawahan teman-teman. Data itu bisa, salah satu data yang bisa dipegang adalah hasil tes intelijensi atau hasil tes kemampuan dasar. Itu salah satu data yang valid karena data itu bisa menjadi pijakan teman-teman untuk menentukan di mana posisi yang tepat seharusnya orang itu berada. Oke, di mana posisi yang tepat. Oke, fungsi kognitif secara umum ada yang sudah saya sebutkan di atas, tapi secara khususnya orang dia juga bisa menghasilkan emosi, dia juga bisa membentuk sikap, dan juga bisa memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku yang ada. Oke, jadi orang yang punya intelijensi yang baik, fungsi kognitifnya juga semakin matang, maka hal-hal yang saya sebutkan ini bisa berbanding lurus. Emosinya, pengolahan emosinya juga baik, pembentukan sikapnya juga baik, pemberian motivasi juga baik, apalagi pengertian pada sebuah konsep baru itu juga akan baik. Oke. Menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika suatu
kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi memerlukan atribut-atribut tertentu tergantung pada bagaimana ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Oke, contoh mencoba makanan baru. Rasanya orang yang memiliki fungsi kognitif dan intelijensi yang baik, tahapan kognitifnya akan semakin mendekati evaluatif. Tidak hanya sekedar pengetahuan atau pemahaman saja. Oke, 6 konsep yang tadi saya sebutkan di atas. 2. Emosi atau konsekuensi yang menunjukkan sikap atau perasaan. Interaksi kognisi-kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa sikap atau perasaan. Oke, misal senang, tidak senang, baik, buruk, cinta, atau benci. Orang yang memiliki konsep kognitif dan intelijensi yang baik dalam memutuskan sebuah persoalan, menunjukkan sikap yang dia sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ini saya lakukan, dia akan merasa senang atau tidak senang, dan sebagainya. Ketiga, fungsinya adalah sikap. Jika suatu sistem kognitif dari suatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung afektif, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek. Sikap seseorang itu mempunyai kognitif pengetahuan, afektif emosi, dan tindakan, tendensi sebuah perilaku. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, sikapnya pun juga akan berbanding lurus, berjalan beriringan apabila dia memiliki konsep kognitif dan intelijensi yang baik. Begitu juga dengan motivasi. Oke, kemudian apakah beda antara kognitif dan intelijensi? Kognitif itu otaknya, intelijensi itu akalnya. Kognitif itu hardware-nya, intelijensi itu adalah software-nya. Jadi semua itu saling berkaitan. Kalau pertanyaannya beda atau sama, jawabannya beda. Kalau pertanyaannya tujuannya beda atau sama, tujuannya adalah sama. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu kecerdasan. Tapi sebelum itu ada pertanyaan di sini. Apakah beda antara intelijensi dan kecerdasan? Oke, jawabannya beda. Intelijensi itu software-nya, dan kecerdasan itu cara menggunakan software itu. Oke, cara menggunakan software itu. Oke, apa itu kecerdasan? Menurut Howard Gardner, adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Memiliki 8 jenis kecerdasan setiap individu di dalam dirinya yang biasa disebut dengan multiple intelligency. Jadi masing-masing kita sebenarnya punya potensi 8 kecerdasan menurut si Gardner. Kita lihat. Pertama adalah linguistik. Matematis, logis, spasial, kinestetik, jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Linguistik, apa itu? Kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Oke. Kemudian matematis logis, kemampuan mengolah angka, dan menggunakan logika atau akal sehat. Spasial, kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Kinestetik jasmani, kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Musikal, menangani berbagai bentuk musik,
Kemudian interpersonal, mempersepsi, membedakan suasana hati. Intra, memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Dan naturalis, kalian mengenali dan mengkategoriskan spesies flora fauna. Nah, pertanyaannya di sini adalah, Pak Amrul, bagaimana cara kita tahu kita berada di dominasi yang mana dari 8 kecerdasan yang disampaikan oleh si Gardner? Oke, jawaban itu bisa dilakukan dengan cara melakukan serangkaian tes intelijensi tadi. Dalam tes EQ itu nanti akan muncul hasil-hasil potensi yang didominasi oleh teman-teman itu ada di bagian atau ada di bentuk yang mana. Itu satu-satunya cara untuk mengetahui dominasi kita ada di kecerdasan yang mana. Oke. Setiap individu memiliki 8 kecerdasan. Setiap individu pada umumnya memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Oke, semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Banyak cara menjadi cerdas di setiap kategori. Nah, caranya seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, ini salah satu contoh tes intelijensi yang paling sering muncul di semua alat tes, yaitu kemampuan spasial atau penggambaran ruang. Nanti di bawah saya sudah cantumkan link, kalau teman-teman ada yang mau coba ngukur intelijensinya ada di angka berapa, bisa klik nanti di slide ke-30. Oke, secara umum tes intelijensi mengukur 4 hal, verbal, numerikal, figural, dan penalaran. Jadi yang nggak suka matematika ya bakal ketemu matematika, karena bakal ada tes yang bentuknya angka di situ. Yang nggak suka bahasa Indonesia juga bakal ketemu bahasa Indonesia, karena yang akan diujikan itu adalah seputar sinonim, antonim, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Yang kurang bisa dengan figural. Oke, figural itu bentuk seperti trapesium, segitiga. Teman-teman nanti disuruh untuk membayangkan kira-kira kalau ini diputar ke kanan, diputar ke kiri, ini akan jadi bentuk seperti apa. Begitu juga dengan penalaran. Oke, EQ, intelligent questions, biasanya berbentuk angka normatif dari hasil tes intelijensi yang dinyatakan dalam bentuk rasio. Oke, diperkenalkan oleh William Strand tahun 1912. Oke, kalau teman-teman SMA pernah ikut tes intelijensi, tes EQ, interpretasinya ada di slide ke-28 ini. Pertanyaannya, ada nggak masa kadaluarsanya tes EQ ini atau hasil tes EQ? Ada, maksimal 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun kalau kita mau upgrading, kita bisa melakukan tes ulang. Karena selama 2 tahun itu mesti akan ada pengetahuan baru, ada pemahaman baru, ada konsep baru yang masuk ke dalam proses kognitif kita. Oke, slide 29, intinya ada di sini, the right man in the right job in the right man.
orang yang tepat harus pada posisi atau tugas atau pekerjaan yang tepat, pekerjaan dan tugas yang tepat juga harus ditangani oleh orang yang tepat. Jadi besok teman-teman berada di bidang sumber daya manusia, harus paham konsep ini dulu. Konsep ini akan bersangkut paut dengan job description atau apa yang akan dilakukan oleh orang itu ketika berada pada suatu posisi. Nah, baru teman-teman nanti bisa tentukan itu ada orang itu cocok atau layak masuk pada posisi yang mana. Oke, sampai di sini dulu. Ini linknya. Habis ini saya share di grup. Live-nya saya cukupkan sekian. Oke, 752 nanti enggak keburu end terus enggak ke save. Kita akan pindah ke grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakuna.